Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar kembali untuk membahas soal-soal olimpiade. Kebetulan sekarang adalah pertemuan keempat. Semoga masih semangat. Karena kita masih banyak soal nomor 1 mungkin ya, terutama untuk pertemuan ini baru kalian sudah olimpiade, bukan soal-soal KSN tahun sebelumnya. Nah, untuk soal-soal KSN tahun-tahun sebelumnya insya Allah akan Ibu bahas bilangan prima terkecil yang membagi pertemuan terakhir saat 2020 ditambah KSN atau sekarang itu namanya OSN. Jika ada soal seperti ini, maka langkah pertama, nah kalian cari dulu, ini uraikan dulu bahwa 7 pangkat dilaksanakan tanggal adalah 7 dikali sampai dan seterusnya. 7-nya ada sebanyak. Oke, kita lanjut saja. Begitupun dengan 29 pangkat 2019. Ini juga ada sebanyak 2019. Nah, lihat bilangan bulatnya atau bilangan dasarnya ini 7 kan sama 29. 7 dan 29 ini adalah bilangan ganjil. Maka berapa bilangan ganjil dipangkatkan berapapun, mau itu pangkatnya genap ataupun ganjil, maka hasilnya akan ganjil lagi. Contoh, misalkan ada angka 5. 5 pangkat 1, 5. Hasilnya ganjil kan? 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 2 pun itu bilangan genap kan pangkatnya. Nah, hasilnya tetap ganjil kan 25. 5 pangkat 3, 125 tetap ganjil. Maka bilangan ganjil dipangkatkan berapapun maka hasilnya tetap ganjil seperti ini. Nah, 29 pangkat 2019 juga sama ganjil. Nah, terus di sini kan ada tanda penjumlahan. Karena ini hasilnya pasti ganjil dan ini juga ganjil, maka ganjil tambah ganjil pasti menghasilkan bilangan genap. Contoh 3 tambah 5, dua-duanya ganjil kan, sama dengan 8. 8 itu bilangan genap, itu contoh terkecilnya. Maka yang ditanya kan bilangan prima terkecil yang membagi. Nah, bilangan prima terkecil yang membagi bilangan n terbesar sehingga 2, karena bilangan n membagi kecil yang bisa membagi bilangan genap. Kita fokusnya ke yang membagi ini dulu. 44 pangkat 44. Oke, lanjut kita uraikan. Nah, menjadi seperti ini bahwa 44 itu jika satu angka bilangan berpangkat dikali dengan bilangan yang lain hasilnya adalah 4 kali 11. Itu ya, tidak ada angka lain lagi. 4 kali 11 lalu dipangkatkan dengan 44 kembali. 4 kali 11 kan 44 ya, berarti ini sama aja kan nilainya. Nah, terus 4 pangkat 44 dikeluarkan satu-satu dikali 11 pangkat 44. Nah, 11 pangkat 44 ini diamkan saja, hanya diturunkan. Yang kita ubah itu adalah yang 4 pangkat 44-nya yang ini. Nah, 4 pangkat 44 itu dipangkatkan lagi dengan 2 sebagai bilangan pangkat terkecil ya. 2 kan. Jadi 4 pangkat 2 dikali berapa yang menghasilkan 44. Ternyata hasilnya adalah 22. Kalikan lagi dengan 11 pangkat 44. Nah, si 4 pangkat 2 ini keluarkan. 4 kali 4 kan 16. Jadi 16 pangkat 22 kali 11 pangkat 44. Lalu yang 16 ini juga dikeluarkan kembali. Diuraikan kembali menjadi 2 pangkat 22 dan 8 pangkat 22. 2 kali 8 kan 16 ya. Nah, kenapa ngambil harus 8 kali berapa? Karena di sini, nah ini pertanyaannya kan 8 pangkat N, maka kita harus mencari bilangan yang ada 8-nya. Jadi 16 bagi 8 kan 2 ya. Seperti ini. Dah, semoga paham ya. Lalu yang 8 pangkat 22 ini kita tuliskan paling depan. Nah, yang 2 pangkat 22 ini, nah 2 pangkat berapa? Yaitu 2 pangkat 3 dikali berapa yang menghasilkan yang terdekat dengan 22. Ternyata kali 7. 3 kali 7 kan 21, sehingga sisa 2 di sini. Nah, seperti itu ya. Kenapa ini ngambil 2 pangkat 3? Ini untuk supaya menyamakan dengan yang ini kan ini 8 pangkat 22. Ini juga harus jadi 8, sehingga ngambilnya yang 2 pangkat 3. Nah, setelah ini si 2 pangkat 3-nya ditulis ulang kembali di sini. Jadi 8 pangkat 7. Nah, ini abaikan saja dulu. Nah, ini kan sehingga bisa membagi 8 pangkat N. Di sini pangkatnya adalah 22 sama 7, maka pangkatnya dijumlahkan aja. Jadi 22 tambah 7 yaitu 29 ya. Jadi untuk soal seperti ini caranya dengan menjumlahkan pangkat
tapi bilangannya harus sama N8 ini. Seperti itu. Terus yang ketiga, berapakah jumlah digit-digit dari bilangan 2 pangkat 2020 dikali 5 pangkat 2021. Ini juga sama, harus dikalikan karena bisa kan sama dengan ini 2 dikali 5 itu sama dengan 10 seperti ini. Jadi si 5 yang ini samakan pangkatnya jadi 2020, berarti sisa 5 di sini karena 2020 tambah 1 adalah 2021. Nah, karena ini sudah sama pangkatnya, maka bisa dikalikan, yaitu 2 dikali 5 pangkat 2020 dikali 5 kembali. 2 kali 5 adalah 10, 10 pangkat 2020 dikali 5. Kalau kita jabarkan bahwa 5 dikali 10 pangkat 2020 itu adalah seperti ini. 5 0, 0, 0, 0, nah 0-nya ini sebanyak 2020 buah. Nah, karena yang ditanya di sini adalah jumlah digit-digitnya, ya berarti kan tinggal dijumlah 5 tambah 0, 0, 0, 0, 0 tambah 0 itu pasti 0. Jadi 5 tambah 0 itu hasilnya adalah 5. Jadi isinya adalah C. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Di sini ada gambar sebuah lingkaran. Di dalamnya ada setengah lingkaran, setengah-setengah ya. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran, ya udah berarti anggap satu lingkaran karena sama ini jari-jarinya. Terus di sini ada 2 buah segitiga siku-siku atau satu segitiga sama kaki. Di sini sudah diketahui bahwa jari-jarinya adalah 14 cm dari sini ke sini. Otomatis jari-jari ini ke sini juga sama 14 cm. Ya, karena di sini ada setengah lingkaran kecil. Dari sini ke sini adalah 14 cm, berarti ini merupakan diameternya, sehingga jari-jarinya adalah 7 cm. Oke, kita langsung saja ya. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita butuh luas satu lingkaran. Ini satuin aja, jadi luas satu lingkaran ditambah luas segitiga besar yang ini. Jadi rumusnya adalah VR kuadrat ditambah alas kali tinggi dibagi 2. VR kuadrat itu adalah luas lingkarannya dan luas segitiganya adalah alas kali tinggi bagi 2. Nah, di soal diketahui bahwa V-nya itu harus 22/7. Maka 22/7 dikali, nah ini kan jari-jarinya 7. Berarti 7 tuliskan 7 pangkat 2 ditambah alas. Nah, alas segitiganya adalah dari sini ke sini. Berarti 14 tambah 14 yaitu 28 dan tingginya adalah 14 dibagi 2 sehingga menghasilkan 154 ditambah 196. Hasilnya adalah 350. Nah, ini cukup mudah. Oke, selanjutnya 2 digit terakhir dari 6 pangkat 2020 adalah, nah kita jangan melihat tabel ini dulu. Nah, jika ada soal seperti ini, kita coba uraikan seperti ini. 6 pangkat 1 dulu ya, dari pangkat 1 sampai pangkat seterusnya. 6 pangkat 1 ternyata hasilnya 6. 6 pangkat 2 hasilnya 36. 6 pangkat 3 hasilnya 216. 6 pangkat 4 hasilnya 1296. Dan seterusnya. Nah, kita lihat, ini berpola ternyata. Ternyata ujungnya selalu 6. Angka terakhirnya selalu 6. Maka tanpa kita berpikir lagi, lihat optionnya di sini. Ternyata yang angka 6 itu hanya yang C. Maka ini isinya C. Sudah. Nah, kalau misalkan kita males nih untuk menguraikan yang 6 pangkat 1, 6 pangkat 2, nah, maka kita harus hafal tabel yang di samping. Bahwa jika bilangan dasarnya 6 yang ini, nah jika bilangan dasarnya 6 dan digit terakhir pangkatnya 1 dan 6, maka ntar hasil 2 digit terakhirnya pasti 56. Terus jika digit terakhirnya adalah 2 dan 7, maka hasil 2 digit terakhirnya adalah 36. Nah, lihat ini, 6 pangkat 2 hasilnya 36 kan? Terus nih, ini 3. Nah, hasilnya 2 digit terakhirnya adalah 16. Ya, terbukti ya. Terus ini 4. Digit terakhirnya adalah 96. Tuh, terbukti ya. Berarti ini bilangannya cukup berpola. Nah, karena di soal itu adalah 6 pangkat 2020 dan angka terakhir digitnya ini adalah 0, ya berarti otomatis, nah 2 digit terakhirnya adalah 76. Tapi ingat kita harus hafal ini kalau misalkan tidak mau menghitung ini. Oke, lagi. Nah, ini
Misalkan R dan P berturut-turut menyatakan bilangan terbesar dan terkecil di antara sebuah bilangan 4 digit yang apabila jumlah digit-digitnya adalah 9. Berapakah faktor prima terbesar dari R plus P? Jadi si R dan P ini jika dijumlahkan digit-digitnya akan berjumlah 9. Ya, misalkan dulu bahwa R itu adalah X1, X2, X3, X4. Nah, dari X1 sampai X4 jika dijumlahkan hasilnya harus 9. Yang P kita misalkan dengan Y, Y1, Y2, Y3, Y4 ini juga sama, kalau dijumlahkan hasilnya harus 9. Nah, kita misalkan yang R dulu. Jika X1-nya 9, kan bilangan terbesar dulu ya, ini diurutkannya. Maka X2, X3, dan X4-nya pasti 0 ya, sehingga R-nya adalah 9000. Kan jadi 9000 ya, jadi 9000. Terus yang P, karena P itu harus bilangan terbesar juga, dengan Y plus 1 ditambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 sama dengan 9, kita coba Y1-nya itu 1, bilangan terkecilnya. Maka Y2-nya Ibu anggap 0 dulu, yang Y2 sama Y3-nya 0, dan Y4-nya yang terakhir adalah 8. Karena 8 tambah 1 adalah 9, sehingga P-nya adalah 1008. Lalu kita jumlahkan R ditambah P-nya. Nah, berarti 9000 ditambah 1008 sama dengan 10008. Ya, 10.008. Sehingga 10.008 kalau bisa kalian pakai pohon faktor aja ya. 10.008 dibagi 2 hasilnya 5.004, dibagi 2 lagi hasilnya 2.502, dibagi 2 lagi 1.251, dibagi 3 hasilnya 417, dan dibagi 3 hasilnya 139. 139 dibagi 139 adalah 1. Nah, jadi faktor prima terbesarnya adalah 131, karena ini tidak bisa dibagi lagi, hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Seperti itu. Nah, nomor 7, ini sangat mudah sekali. Ini adalah soal aturan pencacahan, khususnya aturan perkalian. Ini ada di kelas 12 SMA. Dalam ajang Komet tahun ini, masing-masing sekolah mengirimkan perwakilan sebanyak 2 siswa yang terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan. Jika di SMA Garuda terdapat 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan, nah ini ciri kenapa menggunakan aturan perkalian, cirinya ada di kata dan. 1 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan, maka soal ini harus dikali. Kalau misalkan ada soal lagi seperti ini dan dalam soalnya itu ada kata seperti ini, 1 siswa laki-laki atau 1 siswa perempuan, nah baru ini soalnya ditambah 15 tambah 17. Tapi karena ada kata dannya, nah berarti soalnya dikali, yaitu 15 kali 17. Ternyata hasilnya 255. Soal nomor 8. Ini tentang logaritma. Jika 2 log 5 adalah A dan 7 log 2 adalah B, berapakah hasil dari 35 log 70? Nah, kita harus, untuk mengerjakan soal logaritma ini, kita harus paham sifat-sifatnya. Salah satu sifat logaritma itu adalah ini. 35 log 70 bisa diubah menjadi N ini terserah kita ya. N log misalkan ini A log B, berarti bisa dirubah dengan N log B dibagi N log A, seperti itu. Nah, kenapa Ibu ambil 2 di sini? Karena di soalnya itu ada angka 2. Maka lebih mudah jika diubahnya ini menjadi 2. Jadi 2 log 70 per 2 log 35. Nah, kita harus paham juga nih sifat-sifat yang lain, yaitu sifat perkaliannya. Ternyata 70 itu bisa dikeluarkan nih, jadi 35 kali 2. Jadi 2 log 35 kali 2 dan 2 log 7 kali 5. Nah, untuk perkalian ini, sifat logaritma itu bisa ditambah menjadi 2 log 35 ditambah 2 log 2. Yang bawah juga sama, 2 log 7 ditambah 2 log 5. 2 log 35 bisa dikeluarkan lagi. Kan kita harus menyederhanakan terus ya. Jadi 35 itu perkalian dari 7 kali 5. Maka bisa diubah menjadi 2 log 7 ditambah 2 log 5. Yang 2 log 2-nya tulis ulang. Yang bawah ini penyebutnya tulis ulang juga. Nah, setelah ini baru kita bisa ubah dengan yang diketahui di soal.
2 log 7. Nah, ini kan yang diketahui 7 log 2 sama dengan B. Maka 2 log 7 itu adalah 1/B. Tulis 1/B. Terus 2 log 5 sama dengan A. Tulis. 2 log 2 itu adalah 1. 2 log 2, 3 log 2, 5 log 2 hasilnya pasti 1. Terus 2 log 7 sama 1/B, 2 log 5 adalah A. Jadi 1/B ditambah A tambah 1 dibagi 1/B tambah A. Kita samakan penyebutnya ini. Karena penyebutnya ini B, maka kita samakan dengan B. Yang bawah juga sama, sehingga menghasilkan 1 plus AB plus B per B dibagi 1 plus AB dibagi B. Ingat perkalian pembagian yang diubah jadi perkalian jadi seperti ini. Jadi 1 plus AB ditambah B per B jadi dikali, nah si B nya dipindahkan ke atas, B per 1 plus AB. Jadi B nya bisa dicoret. Nah, sehingga menghasilkan 1 plus AB plus B dibagi 1 plus AB. Nah, 1 plus AB dibagi 1 plus AB hasilnya 1. Ditambah B per 1 plus AB. Hasilnya ini ya hasilnya. Oke, semoga bisa dipahami. Tinggal dua lagi. Nah, jika A dan B adalah bilangan real yang memenuhi, ini A plus B sama dengan 3 dan A kuadrat ditambah AB sama dengan 7. Maka A adalah, kita fokusnya ke A kuadrat plus AB-nya dulu yang ini. Kita faktorkan bahwa A kuadrat plus AB itu difaktorkan menjadi A dikali A plus B. Ya, A kali A kuadrat, A kali B, AB. Ya, jadi sama aja ya. Nah, terus A-nya turunkan. A plus B ternyata sudah diketahui di sini bahwa nilai dari A plus B adalah 3. Jadi A kali 3 sama dengan 7. Sehingga A sama dengan 7/3. Udah selesai. Ya, jadi isinya adalah 7/3. Terus nomor 10, diketahui X kali Y-nya adalah 2 dan X kuadrat kali Y kuadratnya adalah 5. Maka nilai dari X per Y ditambah Y per X adalah, nah fokus ke yang ditanya dulu, bahwa X per Y ditambah Y per X itu bisa kita ubah menjadi X kuadrat, nah kali silang ya, X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi XY. Nah dari sini, karena bentuknya sudah sama dengan yang di soal yang diketahui, ya udah tinggal masukin bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 5 dan X kali Y adalah 2. Sehingga nilai dari X per Y ditambah Y per X itu sama dengan 5/2. Oke, semoga bisa dipahami ya semuanya. Untuk bisa memahami semua soal-soal olimpiade itu, yang pertama kalian itu harus banyak latihan. Jadi soal yang ibu kasih tiap hari Senin itu kalian harus coba minimal bisa satu soal. Harus coba dulu, baru itu samakan jawabannya dengan ibu. Terus satu lagi, kalian harus bisa mencatat semua materi yang ibu sampaikan tiap pertemuannya. Kenapa? Ya, agar bisa kalian lihat lagi suatu saat jika kalian lupa. Seperti itu untuk cara-caranya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.